Selamat datang di program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Halo, selamat datang di pertanyaan tentang kehidupan yang dipersembahkan oleh CTTW atau Christ to the World bekerja sama dengan Tirta Media. Nama saya Hendrik Kaya akan menemani Anda sebagai pembawa acara. Program-program ini dibentuk dalam bentuk tanya jawab dan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan umum yang mungkin pendengar seperti Anda akan menanyakan tentang hal-hal penting, termasuk pertanyaan tentang kehidupan seperti kesepian, kesedihan, depresi, harga diri, dan kematian. Program pertanyaan tentang kehidupan ini juga menjawab pertanyaan tentang Tuhan, Yesus, surga, dan juga doa. Tidak ada pertanyaan yang dilarang, dan tamu saya pada hari ini adalah Ibu Julistiani Hartanto atau biasa kita sapa dengan nama Ibu Juli. Ya. Selamat siang Ibu Juli. Halo Hendrik, halo para pendengar. Apa kabar Bu? Baik. Luar biasa. Program kita hari ini berjudul Bahasa Cinta, Kunci Pernikahan yang Indah. Terdiri dari dua bagian, yaitu bagian A dan bagian yang B. Tapi hari ini kita akan membahas dulu bagian yang A ya Bu ya, terlebih dahulu. Bahasa cinta, kunci pernikahan yang indah ini berkaitan dengan wawasan dari firman Tuhan dan dari kehidupan yang berhubungan dengan mencintai pasangan nikah Anda. Sebuah program yang sungguh dapat membuat pernikahan Anda indah dan menguatkan ikatan cinta kasih yang dikehendaki Tuhan antara suami dan istri. Anda pasti ingin mendengarkan bagian yang B setelah bagian yang ini selesai. Mari kita mulai dengan berdoa, minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk lembaga atau institusi pernikahan ini. Tolong bantu kami saat kami mempelajari perbedaan bahasa cinta dan bagaimana kami dapat menggunakan untuk memperkuat pernikahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Juli dan Ibu Juli akan memberikan jawabannya. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama yang datangnya dari Ibu Sari di daerah Bandung. Ibu Sari menanyakan dia masih bingung nih. Saya menjadi bingung apakah bahasa cinta itu. Apakah yang Anda maksudkan maksudnya? Silakan Ibu. Ya, pertanyaan sangat bagus untuk memulai. Terima kasih Bu Sari. Bahasa cinta merujuk pada berbagai cara kita menunjukkan cinta kita kepada orang lain. Dalam konteks program ini, bahasa cinta mengacu pada cara kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada istri atau suami. Pertanyaan lainnya ini datangnya dari Pak Budi, Bu Juli, dari Jakarta Selatan. Nah, merupakan pertanyaan mendasar yang menurut saya sebagian besar kita juga akan atau pernah menanyakan pertanyaan ini. Apakah cinta itu? Ya, pertanyaan yang bagus juga. Cinta adalah suatu kata yang digunakan dalam berbagai cara yang berbeda. Kita berkata, saya sayang anjing saya. Saya suka es krim. Saya senang berjalan-jalan di taman. Saya sayang ibuku. Saya mencintai negara saya. Saya suka menonton televisi. Saya cinta Tuhan. Sekali lagi, dalam konteks program ini, cinta mengacu pada ikatan yang mendalam antara suami dan istri. Ini mengacu pada keterikatan emosional dan kepedulian yang dimiliki seseorang terhadap pasangan nikahnya. Cinta berarti mempunyai komitmen yang mendalam yang terhubung dengan pasangan nikah kita.
Bahasa Yunani, agape, mengacu pada tingkat kasih tertinggi. Cinta agape adalah cinta yang kita miliki untuk istri atau suami kita tanpa mengharap menerima balasan apapun. Cinta kita kepada suami atau istri berakar pada cinta yang Tuhan miliki bagi kita masing-masing dan merupakan refleksi dari kasih-Nya. Dalam firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Cinta adalah pengorbanan di mana kita menempatkan istri atau suami kita di atas diri kita sendiri. Rasul Paulus menggambarkan kasih dalam firman Allah di Korintus 1 ayat 13. Di 1 Korintus 13, Paulus menulis, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, ia tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini merupakan jawaban yang panjang untuk pertanyaan Anda, tetapi ini sangat penting. Kita mendasarkan konsep cinta kasih kita pada firman Tuhan dan kasih Tuhan untuk kita. Bukannya seperti emosi dan cinta murahan seperti yang sering ditayangkan di televisi dan di film-film bioskop. Ibu Juli, terima kasih Anda telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa dan memberikan kami banyak hal untuk memikirkannya. Nah, kita bisa berhenti tanpa ada pertanyaan lagi dan menghabiskan waktu dari sisa program ini dengan mempelajari definisi yang Anda bagikan. Misalnya, bagaimana kita bisa menunjukkan kesabaran kepada pasangan kita, atau bagaimana kita bisa menunjukkan kebaikan, bagaimana kita bisa melindungi pasangan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Ibu Kaila. Ibu Kaila ini bertanya, apakah seks itu merupakan bagian daripada cinta? Silakan. Ya, betul sekali Ibu Kaila. Seks adalah bagian dari cinta. Dan sekali lagi, saya tidak mengacu pada cara-cara yang murahan dan bermewah-mewah seperti yang digambarkan di media saat ini. Di masa-masa awal penciptaan, setelah Tuhan menciptakan alam semesta, matahari dan bulan dan bintang, bumi dengan gunung-gunungnya, lembah-lembahnya dan sungai-sungainya dan lautan, dan semua kehidupan tumbuhan dan hewan, kita membaca dalam firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu kita membaca dalam Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Seks adalah anugerah dari Tuhan dan sakral untuk dinikmati oleh suami dan istri. Maka seks hanya diperuntukkan bagi hubungan pernikahan. Salah satu dari 10 perintah Tuhan mengatakan dalam Keluaran 20 ayat 14, jangan berzina. Seks di luar nikah adalah dosa, yaitu dosa melawan diri sendiri, dosa terhadap pasangan nikah, dan dosa terhadap Tuhan. Ya. Nah, ini juga sebagai pertanyaan mendasar dari Pak Kasmin di Bogor, Ibu. Ada berapa banyak, saya ulangi lagi, ada berapa banyak bahasa cinta? Tanya. Ya, Pak Kasmin, ada banyak cara untuk menunjukkan cara cinta kita kepada istri atau suami. Namun, semua cara tersebut dikelompokkan menjadi 5 bagian utama. Jadi ada 5 dasar bahasa cinta. Ya.
Nah, pertanyaan berikutnya ini juga masih dari Pak Kasmin, Ibu. Nah, apa saja kelima dasar bahasa cinta itu katanya? Silakan. Ya. Dalam hal ini, cobalah untuk mengingat kelima dasar bahasa cinta itu. Kami akan khusus membahas di sini saat ini mengenai keempat bahasa cinta secara mendetail. Sedangkan bahasa cinta yang kelima dan yang terakhir akan dibahas dalam program selanjutnya dengan judul Bahasa Cinta, Kunci Pernikahan yang Indah bagian B. Saat ini kita membahas bagian A. Jadi kelima bahasa cinta itu adalah yang pertama, kata-kata penegasan atau kata-kata pujian. Yang kedua, waktu berkualitas, menghabiskan waktu bersama. Yang ketiga, memberi hadiah atau ia menerima hadiah. Yang keempat adalah tindakan pelayanan, memberikan bantuan. Dan yang terakhir adalah sentuhan fisik. Jadi kelima bahasa cinta itu adalah satu, kata-kata penegasan, kata-kata pujian, dua, waktu berkualitas, menghabiskan waktu bersama, ketiga, memberi hadiah atau ia menerima hadiah, dan keempat, tindakan pelayanan dalam hal memberikan bantuan, dan kelima, sentuhan fisik. Ya, Bu Juli, sungguh wawasan yang sangat membantu dan terima kasih. Karena ada banyak dialek dalam bahasa sehari-hari, maka ada banyak cara bahasa cinta yang berbeda-beda dalam menunjukkan rasa cinta kita kepada pasangan kita. Saya juga ingin mengetahui dari mana datangnya ide dan konsep lima bahasa cinta ini berasal, Bu. Silakan. Ya. Baik, Bu Hendrik. Kelima bahasa cinta ini sudah ada sejak awal peradaban manusia. Dr. Gary Chapman, seorang pengikut Yesus dan seorang sarjana dokter teologi dan seorang konselor pernikahan, serta dia juga seorang penulis, pertama kali memperkenalkan kelima bahasa cinta ini dan mengidentifikasikannya bertahun-tahun yang lalu selama pekerjaannya masih di antropologi dan di pasangan suami istri. Dia telah bekerja dan mengkonseling pasangan suami istri ini selama lebih dari 50 tahun. Dr. Chapman telah menulis banyak buku tentang subjek ini, termasuk The 5 Languages, How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate, 5 bahasa kasih, cara mengekspresikan dengan berkomitmen sepenuh hati kepada pasangan Anda. Jawaban penulis atas pertanyaan-pertanyaan dalam program ini sebagian didasarkan pada jawaban-jawaban dari karyanya dan juga pada apa yang telah penulis pelajari dan juga dari pengalamannya sendiri. Ini dari Ibu Rukia, Bu, dari sebenarnya apa yang dimaksud dengan kata-kata penegasan? Ya. Ibu Rukia, kata-kata afirmasi adalah pernyataan yang kita sampaikan kepada pasangan kita yang menegaskan dan membangun, memberikan kata-kata pujian dan penghargaan serta menyatakan apresiasi itu kepadanya. Terkadang suami dan istri bisa menganggap remeh satu sama lain dan gagal untuk mengungkapkan cinta mereka. Kita hendaknya tidak seperti pria yang mengatakan kepada istrinya, "Saya kan pernah mengatakan padamu bahwa saya mencintaimu. Jika saya berubah pikiran, saya akan memberitahumu." Wah, kalau cara begini parah. Parah. Jadi pria yang seperti ini jangan diikuti. Pernikahan yang kuat dan sehat tidak bisa berkembang jika sang suami dan istri ini saling mengomel, ribut, serta saling mengkritik dan mencaci maki satu sama lain. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 27 ayat 15-16, seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya, menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Hal yang sama juga berlaku untuk suami yang suka bertengkar. Kata-kata adalah komunikator yang kuat dari cinta kita. Raja Salomo berbicara,
berkali-kali dalam firman Tuhan tentang pentingnya apa yang kita katakan hidup dan mati dikuasai lidah. Ya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Itu dikatakan di Amsal 12 ayat 18. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jawaban yang lembah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Itu Amsal 15 ayat 1. Jadi kita harus mengkomunikasikan cinta dan kasih sayang kita kepada pasangan kita secara lisan atau verbal. Ya, setuju banget. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih, Bu. Nih, saya ingin bertanya kepada Bu Juli nih. Bisakah Bu Juli memberi contoh yang lebih spesifik bagaimana kita bisa membagikan kata-kata penegasan kepada pasangan kita? Silakan. Baik, Bu Hendrik. Beberapa contoh kata afirmasi adalah seperti berikut. Kita mengatakan Anda seorang wanita cantik. Saya sangat bersyukur Tuhan memberikan Anda kepada saya. Atau juga Anda adalah pria yang sangat kuat. Dan jika membuat roti, kita katakan Anda membuat roti yang enak. Terima kasih sudah membantu saya. Aku menyukai penampilanmu. Aku sangat senang berada bersamamu. Jadi Anda dapat menggunakan sedikit humor juga dalam menyampaikan afirmasi. Tempelkan catatan di cermin kamar mandi atau lemari es. Atau taruh catatan di dalam sepatunya. Ya. Kirim tulisan melalui SMS jika suami Anda keluar ke halaman sebentar. Kirim pesan melalui teks atau menelponnya dan berkata, "Tolong cepat kembali, aku merindukanmu saat kita berpisah." Tapi kata-kata kita harus tulus. Bahkan ketika digunakan dengan humor. Ya. Ingat, kita memuji pasangan kita dan menyampaikan kata-kata yang menguatkan. Kita harus tulus. Jika istri Anda memasak daging panggang misalnya sangat keras sehingga anjing pun tidak bisa memakannya, sebaiknya jangan puji dia. Ya. Atau atas daging panggangnya itu ya. Lebih baik menunggu sampai dia memasak makanan yang memang enak. Iya. Baik, Bu, ini berikut pertanyaan tentang bahasa cinta berikutnya. Apa itu yang dimaksud dengan waktu berkualitas? Ya. Waktu berkualitas adalah waktu yang dihabiskan untuk fokus pada pasangan kita. Ya. Bisa untuk beberapa menit atau beberapa jam. Hindarkan penggunaan telepon atau gadget atau membaca WA, TikTok, buku ketika berbicara dengan pasangan kita. Menonton film atau menonton televisi bersama menjadi waktu berkualitas bagi sebagian pasangan. Sedangkan untuk yang lain, hal ini bisa merupakan gangguan. Percakapan dengan pasangan adalah bagian penting dari waktu berkualitas kita. Kita harus meluangkan waktu untuk berbicara satu sama lain sambil fokus satu dengan yang lainnya. Mendengarkan secara aktif meliputi upaya untuk benar-benar mendengarkan pasangan kita tanpa membiarkan pikiran kita melayang ke hal lain sedang dia sedang berbicara. Jadi kontak mata penting. Ya, oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu Juli. Dan ini masih ada pertanyaan lagi nih, Bu. Dapatkah Bu Juli membagikan beberapa contoh khusus ya bagaimana kita dapat memberi waktu berkualitas dengan pasangan kita? Silakan, Bu Juli. Ya, contoh waktu berkualitas termasuk misalnya duduk di tangga depan dan mengobrol sambil menghabiskan waktu. Ya. Atau berjalan-jalan di sekitar lingkungan. Atau mengajak keluarga piknik Ya. dan pergi ke restoran untuk makan. Dan bisa juga duduk di meja dapur sambil berbicara dengan tenang. Atau bekerja bersama di halaman. Misalnya menanam juga dan mengolah kebun bersama. Mengambil liburan singkat juga oke. Mengerjakan teka-teki bersama. Atau mengunjungi
pemakaman keluarga. Bisa juga memasak bersama dan memainkan game atau permainan bersama. Jadi menghabiskan waktu berkualitas bersama membantu membangun bank memori kita yang kita kenal setelah kita berada di tahun-tahun berikutnya. Kita seringkali memiliki kenangan indah tentang aktivitas yang telah kita lakukan atau waktu lain yang dihabiskan bersama bertahun-tahun yang lalu. Jadi, waktu berkualitas memberi manfaat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Baik. Dan pertanyaan berikut ini masih datang dari berikutnya dari Bu Ratnasari. Mengapa menerima hadiah itu merupakan bahasa cinta? Ya, Bu Ratnasari, hadiah mengkomunikasikan cinta. Ya. Hadiah itu sendiri belum tentu demikian penting. Tapi apa yang diwakili oleh hadiah itu yang penting dan berarti. Ya. Seorang anak misalnya memetik salah satu bunga berharga ibunya dari halaman belakang dan membawanya sebagai hadiah untuk menyambut ibunya yang baru kembali dari luar kota. Dorongan pertama ibunya adalah hendak mengomeli si kecil yang sedang memetik bunga kesayangannya. Tapi kemudian dia menyadari apa yang dimaksud anaknya. Jadi dia mengambil bunga itu dan mencium bunga itu sambil memeluk anaknya yang telah menyambut ibunya. Hadiah mungkin bisa berupa cincin misalnya yang dikenang oleh pasangan, dan bisa juga berupa bunga mawar tadi ya, yang meskipun bisa layu sebelum pagi. Hadiah itu mungkin membutuhkan banyak uang atau mungkin juga tidak memerlukan biaya apapun. Pokoknya hadiah itu bisa menandai peristiwa penting seperti ulang tahun pernikahan atau hari ulang tahun, atau bisa juga sekedar hadiah di hari biasa. Dalam hal memberi dan menerima hadiah, kita perlu mengingat bahwa pemberian diri kita atau kehadiran kita adalah salah satu pemberian yang terbesar yang bisa kita berikan kepada pasangan kita. Dan kita tidak perlu khawatir apakah pemberian diri itu ternyata bersamaan dengan waktu berkualitas kita. Yang penting ya berikan saja. Ini ada pertanyaan selanjutnya adalah tentang bahasa cinta yang lain dari Pak Umardi nih, dari Kalimantan. Nah, beliau menanyakan apa yang dimaksud dengan tindakan pelayanan. Nah, silakan. Ya. Tindakan melayani atau membantu atau menolong mencakup banyak kegiatan, antara lain mengganti popok yang kotor, memotong rumput, memasak makanan khusus, mencuci piring yang kotor, mengecat kamar mandi. Ya. Jadi dalam budaya kita mempunyai stereotip tersendiri tentang peran suami dan istri. Nah, stereotip tersebut belum tentu benar. Misalnya dengan menganggap seperti keperempuan-perempuanan bila suami membantu pekerjaan rumah. Sebaliknya juga bukan mengambil alih peranannya sebagai suami bagi istri yang menjalankan tugas kantor ataupun memotong rumput di rumah. Jadi setiap pasangan pokoknya harus saling membantu, menolong untuk tugas yang perlu dilakukan. Baik, sebelum kita mengakhiri program ini, kita akan menutupnya dengan doa. Dan saya akan berdoa singkat. Dengarkan baik-baik doa saya. Ketika saya sudah selesai berdoa, saya akan berdoa lagi satu kalimat. Dan saya akan berhenti sejenak setelah setiap satu kalimat dan mengajak Anda untuk berdoa dengan doa yang sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pembahasan tentang bahasa cinta dalam pernikahan. Terima kasih telah mencintai kami. Tolong agar para pendengar mencintai pasangan mereka masing-masing dengan cinta-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Sekarang bergabunglah dengan saya dalam mendoakan doa tadi. Setelah saya berdoa satu kalimat, saya akan berhenti sejenak dan mengundang Anda berdoa kalimat yang sama.
Jadikanlah itu doa Anda sendiri kepada Tuhan dan berdoalah dengan bersuara, bersungguh-sungguhlah dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pembahasan tentang bahasa cinta dalam pernikahan. Ya Tuhan, terima kasih atas pembahasan tentang bahasa cinta dalam pernikahan. Terima kasih telah mencintai kami. Terima kasih telah mencintai kami. Tolong bantu para pendengar untuk mencintai pasangan mereka masing-masing dengan cinta-Mu. Tolong bantu kami para pendengar untuk mencintai pasangan mereka masing-masing dengan cinta-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih telah berdoa bersama kami dan saya menghimbau Anda untuk mendengarkan bagian B dari seri bahasa cinta serta program pertanyaan tentang kehidupan lainnya yang dipersembahkan untuk Anda oleh Christ to the World atau CTTW bekerjasama dengan Tirta Media. Saya berterima kasih kepada Ibu Julistiani Hartanto MPH atau Ibu Juli. Terima kasih sudah menjadi bintang tamu kita hari ini dan terima kasih banyak Bu untuk wawasannya yang sangat luar biasa. Dan untuk mengikuti program ini atau untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program-program pertanyaan tentang kehidupan, silakan teman-teman bisa mengunjungi atau para pendengar juga bisa mengunjungi website dari csctw.com.login atau Commentary Manager ya, atau Questions About Life Script Holder. Baik, kita telah sampai pada akhir daripada program kita ini dan saya terus mendorong sekali lagi Anda untuk mendengarkan lebih banyak pertanyaan tentang program kehidupan yang dipersembahkan oleh CTTW dan juga Tirta Media. Akhir kata, saya Hendrik Kayap mohon pamit undur diri dan saya Juli mohon pamit. sampai jumpa.